Orang yang akan selamat man atallaha biqalbin salim, orang yang datang dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Bukan orang yang datang dengan banyak ibadah, tapi dia merasa paling ahli ibadah. Bukan orang yang banyak menyumbang, tapi dia merasa dirinya orang yang paling bermanfaat. Bermanfaat penting, banyak ibadah penting, tapi yang tidak boleh merasa paling banyak ibadah, merasa paling penting dalam hidup ini. Insyaallah yang ingin saya bahas pada khutbah kali ini yaitu bagaimana kita membersihkan hati kita daripada merasa diri kita baik, paling baik, merasa diri kita paling mulia. Karena orang yang selamat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malu wala banun. Pada hari akhirat nanti di mana la yanfa'u malun, tidak berguna, tidak lagi memberi manfaat harta dan anak-anak, tidak lagi memberi manfaat kedudukan dan banyaknya pengikut. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang dia datang di hadapan Allah dengan hati yang selamat. Hatinya selamat, selamat, tidak ada dendam, tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada sombong, tidak ada memandang hina orang lain, dan tidak ada rasa dia yang terbaik dan terhebat. Orang yang akan selamat man atallaha biqalbin salim, orang yang datang dengan hati yang bersih, hati yang selamat. Bukan orang yang datang dengan banyak ibadah, tapi dia merasa paling ahli ibadah. Bukan orang yang banyak menyumbang, tapi dia merasa dirinya orang yang paling bermanfaat. Bermanfaat penting, banyak ibadah penting, tapi yang tidak boleh merasa paling banyak ibadah, merasa paling penting dalam hidup ini. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam bait syairnya Syekh Ibnu Athaillah berkata, rubama fatahalaka babat ta'ati wa ma fatahalaka babal qabuli. Terkadang Allah membukakan pintu ibadah, tetapi Allah tidak membukakan pintu penerimaan amal ibadah itu. Kadang hati kita digerakkan untuk sholat, kadang diringankan hati kita untuk menolong orang, tapi Allah tidak memberi ikhlas dalam diri kita. Allah tidak mencabut rasa sombong dalam diri kita. Allah tidak mencabut rasa memandang enteng orang lain dalam hati kita. Maka sama halnya Allah buka pintu ibadah dalam diri kita, tapi Allah tidak menerima ibadah itu. Kenapa demikian jamaah sekalian yang sama berbahagia? Kata pensyarah, apa kata beliau? Yanbaghi an la yanzur al-'abdu ila suwaril asya'i wal yanzur ila haqa'iqiha. Maka hendaknya setiap hamba itu melihat hakikatnya, jangan hanya melihat bentuk fisiknya, jangan hanya melihat gambarnya. Lihatlah ke dalam. Kenapa? Faswarut ta'ati la taqtadi wujudal qabuli laha. Ibadah, salat, puasa, zakat, haji itu tidak menunjukkan bahwa karena dia beribadah pasti langsung diterima. Belum tentu. Lihatlah hakikatnya. Maksudnya lima tadammanathu minal afat, karena semua ibadah itu punya cacat, punya hal-hal yang bisa menggugurkannya. Maksudnya ibadah itu harus ada ikhlasnya. Kalau ikhlasnya kurang atau ikhlasnya tidak ada, ya maka ibadahnya tentu tertolak. Kal i'jabi, ujub, dia merasa dirinya paling hebat, salah semua caranya orang ibadah, hanya dia saja sholatnya yang benar, sesuai caranya Nabi katanya, yang lainnya tidak sesuai caranya Nabi. Ya bagaimana caranya? Sangga iyo tongang, berarti ujub. Wal i'timadi alaiha, dia beribadah tapi dia mengandalkan ibadahnya. Kita selamat, bisa masuk surga, naruau pammasena pong Allah Ta'ala. Kalau engkau diberikan oleh Allah rahmatnya, maka engkau akan masuk surga. Ibadah itu sendiri adalah rahmatnya Allah. Ya.
Jamaah sekalian yang sama berbahagia, bayangkan anaknya Nabi Nuh kafir. Kenapa? Karena Allah tidak berikan rahmatnya kepada anaknya Nabi Nuh. Pamannya Nabi yang membesarkannya, bahkan yang melindungi perjuangannya, Abu Talib. Tapi Allah tidak memberi rahmatnya, maka dia tidak beriman kepada Nabi. Maka tidak boleh kita mengandalkan amal kita. Pasti yaumat tama suruga. Apa ai pak medim sambayangu. Ya ndarwa ya madosa. Si mata lamba berjama, anda mau dia pokokna wandalkan ya wamallu. Orang begini tanda bahwa ibadahnya tidak diterima. Apa dia ditai pammasena di puang Allah Ta'ala. Wahtikaru man lam yaf'alha. Aibnya juga yang menyebabkan ibadah itu ada tapi tidak dikabulkan karena dia menganggap enteng, meremehkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau pula salat, lihat semua oh ini semua ini orang tidak pernah sembahyang ini semua ini orangnya dosa saja nak kerja. Dalam hatinya berarti dia menganggap rendah orang, padahal dia bisa beribadah karena Allah, bukan karena dia. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kemudian jadi lihatlah batinnya, jangan lihat bentuk fisiknya. Sebaliknya, wa wujudu dzambi la yaqtadil ib'ada wat tarda. Adanya dosa karena ada orang kerjanya maksiat terus. Jangan kita langsung mencap penghuni neraka itu. Lihat ke dalam hakikatnya. Boleh jadi dia berdosa, tapi rubama sababan fi wusulihi. Boleh jadi dia berdosa, dosa itulah yang terakhir yang dia lakukan dan dia bertobat. Boleh jadi. Kama qila rubba dzambin adkhala sahibahul jannata. Sebagaimana dikatakan, berapa banyak dosa yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Ya contohnya Umar bin Khattab, dia datang ingin membunuh Nabi. Tidak ada lagi dosa yang paling besar kecuali mau bunuh Nabi. Bunuh orang saja dosa, apalagi ini Nabi. Kan begitu. Tapi itulah dosa yang terakhir yang dia lakukan. Khalid bin Walid, dia berperang menghancurkan pasukannya Rasulullah di perang Uhud. Dia berperang melawan Nabi dan mengalahkan pasukannya Nabi. Tapi itu dosa yang terakhir dilakukan oleh Khalid bin Walid. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Kenapa? Li'anna dzamba kada yuqarinuhul iltija. Karena orang yang berdosa dia juga takut kepada Tuhan. Dalam artian kalau kamu bertanya kepada pendosa, ya, biasanya apakah kamu tidak takut neraka? Pasti dia bilang maraket Tuhan enggak, kecuali pendosa yang sombong. Ya, kan banyak juga itu pendosa yang taliwa-lewa. Ya, taliwa-lewa sombongnya. Nah, kan itu. Habis ulama dicaci maki, habis orang saleh dicaci maki. Ini bukan ini. Tapi kebanyakan pendosa yang orang awam, dia melakukan itu tapi dalam hati kecilnya ada rasa berdosa, ada rasa bersalah, ingin dimaafkan oleh Tuhan. Si pendosa itu. Makanya kalau biasa kita ajak, dia ikut. Tapi kalau terbawa lagi hawa nafsunya, dia kembali lagi ke dunia maksiat. Wa ta'zimi ma yaf'alahu. Dan biasanya orang yang banyak dosanya itu, ya dia tetap menghargai orang-orang baik. Ya contohnya, dia ahli maksiat, tapi mu'adin napugau napirwai tumacua. Dia panggil orang tua kampung, pemerintah, Pak Imam. Padahal dia tahu yang dari rumah sambayang, dari rumah lambat masigi. Tapi napirwai Pak Imam, napirwai Pak Dusung, Pak Desa. Kenapa? Dalam hatinya dia menghargai orang-orang baik. Dalam hatinya dia menghargai orang-orang saleh. Diam bandi basadi ulalang atena berarti diam bandi acuanga secok. Dibandingkan dengan yang sudah maksiat sombong lagi. Itu yang menyebabkan kadang dosanya itu menjadi sebab sampainya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu qala Abu Hazim, ada seorang ulama namanya Abu Hazim. Innal abda la ya'malul hasanata tusirruhu hina ya'maluha wa ma khalaqallahu lahu sayyi'atan adarra lahu minha. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia melakukan kebaikan. Kebaikan ini membuatnya bahagia, merasa nyaman.
Tetapi boleh jadi kebaikan itulah yang menyebabkan dia jauh dari Allah. Sebaliknya kata Ibnu Hazm, wa innal 'abda la ya'malu sayyi'ata, ada seorang hamba yang melakukan dosa, tapi wazalika wa ma khalaqallahu hasanatan anfa'alahu minha, tidak ada kebaikan yang Allah ciptakan sebaik hal itu. Nabi Musa alaihissalam, dia lari dari Mesir. Kenapa? Karena dia memukul seorang Bani Israel. Ketika dia pukul orang Kipti, dia bunuh orang Kipti ini, sukunya Fir'aun. Dia pukul satu kali, kemudian orang itu meninggal. Besoknya terjadi lagi, dan Nabi Musa melarikan diri. Jadi Nabi Musa pernah membunuh orang, tetapi itulah satu keburukan yang terbaik yang menyebabkan dia diangkat menjadi nabi. Begitu juga Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dia berdoa membela anaknya, ditegur oleh Allah. Orang kafir tidak boleh didoakan. Tidak ada hubunganmu dengan anakmu yang tidak percaya dengan Tuhan. Bagaimana engkau mendoakan dia supaya dia masuk surga, sementara orang kafir tidak percaya surga? Jadi tidak ada gunanya. Kau berdoa supaya dia diampuni oleh Allah, nah dia tidak percaya Allah. Bagaimana caranya? Cara berpikirmu wahai Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh itu semenjak itu dia tidak pernah melihat ke langit karena dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya satu kesalahan menyebabkan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sebaliknya, satu kebaikan membuat kita tambah sombong, tambah merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian beliau berkata, maksiyatun awrasat zullan waftikaran khairum min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Ini kata kuncinya. Satu maksiat yang mendatangkan rasa hina, mendatangkan rasa rendah di hadapan Allah, itu lebih baik daripada ta'atan, suatu ketaatan yang ketaatan itu melahirkan kesombongan, melahirkan rasa paling dekat dengan Tuhan. Jemaah sekalian yang sama berbahagia, dalam sebuah riwayat, ruya anna rajulan min bani Israil ata'abida min bani Israil. Ada seorang ahli ibadah, dia sedang beribadah. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki ini menginjak kepalanya ahli ibadah ini. Ahli ibadah ini sedang sujud. Ketika dia sujud, diinjak kepalanya. Apa yang terjadi? Sang ahli ibadah ini berkata, lepaskan, irfa, fa wallahi la yaghfirullah laka. Angkat kakimu, jangan kau injak kepalaku, demi Allah engkau tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan. Sang ahli ibadah ini berkata begitu, demi Allah engkau tidak akan pernah diampuni oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Maka fa'auhallahu azza wa jalla, maka Allah mewahyukan bahwa ayyuhal muta'alli alayya bal anta la yaghfirullahu laka. Wahai orang yang sombong merasa tinggi, malahan justru engkaulah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Orang yang menginjak kepalanya ini tentu dosa. Tentu dia maksiatnya besar karena orang salat diinjak. Tetapi lebih sombong lagi sang ahli ibadah ini, karena dia mengatakan Allah tidak pernah akan mengampuni dosamu. Seolah-olah dia ini orang paling dekat dengan Tuhan. Kalau saya kasih tahu Tuhan, man rasa itu memangnya kamu sepenting apa? Kita ini kecil, hanya debu di alam raya ini. Tiba-tiba kita merasa paling dekat dengan Tuhan, paling berkuasa. Kalau saya bilang begini, Tuhan tidak ampuni kamu. Nah itu, maka Allah mengatakan, katakan kepada hamba ini, justru dia yang merasa sombong, padahal dia tidak boleh sombong. Karena sujud itu tempat merendahkan diri di hadapan Allah. Tapi dia dalam keadaan sujud seharusnya merendahkan diri, justru dia merasa paling tinggi dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sujud itu bagus. Tetapi merasa paling dekat dengan Tuhan itu yang tidak bagus. Jamaah sekalian yang sama berbahagia.
Kemudian riwayat yang kedua, anna Isa alaihi salatu wassalam kharaja wa ma'hu salihun min salihi bani Israil. Nabi Isa sedang berjalan dan berjalan bersamanya orang saleh. Jadi ada pengikutnya Nabi Isa ikut berjalan di belakangnya. Dalam perjalanan itu fatabi'aha rajulun khati'un masyhurun bil fiski. Dalam perjalanan itu ada orang yang fasik. Fasik itu biasa salat, biasa tidak, biasa mandundu balok, biasa tondangi. Nah, itu biasa, fasik namanya. Nah, pasti campur-campur nih. Orang fasik ini ikut berjalan di belakangnya Nabi Isa dan orang-orang saleh ini. Tapi apa yang terjadi dalam hatinya? Dia berkata, Allahumma ighfirli, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Mereka ini orang-orang saleh. Saya ini kasihan orang fasik, kadang salat, kadang tidak, kadang maksiat, kadang tidak. Ampuni dosa saya ya Allah. Kata si fasik ini. Sementara si ahli ibadah yang berjalan di belakangnya Nabi Isa ini dengan sombongnya berkata, Allahumma la tajma' baini wa baina hadzal 'asi. Ya Allah, jangan engkau gabungkan saya, jangan engkau kelompokkan saya bersama orang-orang ahli maksiat ini. Itu artinya apa? Dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Maka apa yang terjadi? Allah mengatakan kepada Nabi Isa, fa auhallahu ta'ala ila Isa, inni kad istajabtu du'ahuma. Wahai Nabi Isa, aku mengabulkan doanya keduanya. Ketika sang orang fasik itu berkata, Allahumma ufirli, ya Allah, ampuni dosaku. Mereka orang saleh, saya ini orang maksiat, adang pangang akuang. Allah mengatakan, aku ampuni dosanya. Sementara si ahli ibadah ini, dia karena sombong, aku terima doanya, sehingga dia yang menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, jamaah Jumat rahimakumullah, anna rajulan kana fi bani Israil yuqalu lahu khali'u bani Israil likasrati fasadihi. Ada seorang ahli maksiat, disebutlah dia penjahatnya, ahli maksiatnya Bani Israel, karena hampir semua dosa telah dia lakukan. Suatu hari marra bi rajulin akhara min bani Israil yuqalu lahu abid. Suatu ketika dia berjalan melewati ahli ibadah dari kaum Bani Israel. Dia dalam perjalanan itu faqala al-khali'u fi nafsi ana khali'u Bani Israil wa hadza 'abidu walau jalastu ilahi la'alla Allah azza wa jalla ayarhamani. Si ahli maksiat ini dia lihat ini kumpulan orang-orang saleh. Kalau saya duduk bergabung dengan mereka, saya ikut pengajian, saya ikut takziah, ikut apa, ya, tentu saya bisa dapat rahmatnya Allah meskipun sedikit. Meskipun saya ahli maksiat, kalau saya duduk di samping mereka, tentu Allah akan memberikan rahmatnya meskipun saya ahli maksiat. Dia mau gabung, fajalasa ilaihi, dan dia pun duduk bersama mereka. Wa qala al-abidu fi nafsi, berkatalah sang ahli ibadah, saya kan ahli ibadah dikenal orang. Masa duduk di majelis saya orang pendosa? Masa duduk di samping saya orang seperti ini modelnya? Saya ini kan orang terhormat. Biasanya kan kalau ada acara, dai tahu dia. Kalau orang terhormat, kepala dusun kah, kepala desa kah, pak imam kah, mero dia tahu. Kan begitu. Si ahli ibadah ini tiba-tiba si ahli maksiat duduk di sampingnya, dalam hatinya, wih, tidak level ini. Kenapa ahli maksiat duduk di samping saya? Ada perasaan sombong dalam dirinya. Apa yang terjadi jamaah sekalian yang sama berbahagia? Allah ampuni dosanya ahli maksiat ini karena dia ingin rahmatnya Allah. Sementara Allah tolak ibadahnya sang ahli ibadah ini karena ada rasa sombong dalam hatinya. Sebagai kesimpulannya, bahwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kita memperbaiki hati kita, menata batin kita. Yang diinginkan oleh Allah, bersihkan hatimu dari sombong, bersihkan hatimu dari ujub, bersihkan hatimu dari merasa paling ahli ibadah, paling dekat dengan Tuhan. Dengan membersihkan hati, hati ini adalah setirnya, supirnya, pengendalinya tubuh kita. Kalau hatimu bersih, tentu mulai dari matamu sampai ujung kakimu semuanya akan menjadi bersih. Maka sebagaimana firman Allah tadi, tidak ada yang selamat kecuali orang yang datang dengan hati yang salim, qalbun salim.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.